Terus sekarang ini yang khas-khasnya orang alim ya. Kamu juga harus tahu. Misalnya ada suratul masalah. Ini dengerin ya. Wali menikahi mauliyahnya. Wali harus menikahi yang dinikahkan. Mungkin kalau fikih anak-anak yang masih ngaji fikih belum panjang kan kayak muhal. Karena berarti wali itu kan bayangannya orang kan bapak. Masa bapak menikahi putrinya? Kan tidak mungkin. Tapi sampean kan Isma Hatali, ada saja wali yang nanti itu menjadi suaminya yang diwaleni. Itu tadi misalnya bapaknya mati kan ditimbah. Rata-rata mbah harus mati tanda. Mati kan? Itu kalau bapak mati, mbah mati kan diganti akun sakik. Masih haram lagi kan? Tapi nanti kalau akun sakik ini mati diganti apa? Ibnul Ah. Berarti Ibnul Ah sama yang diwaleni kan misanan. Paham ya? Berarti mungkin saja ada suratul masalah di mana wali ini calon zawj. Paham ya? Kau coba yang wali bapak tok. Oke, nah bapak kan jelas gak mungkin nikah sama putrinya. Mbak, tidak mungkin. Sekarang coba bapak kalau mati diganti siapa? Mbak. Tapi nggak boleh kamu bahasakan mbak kriminal, harus dibahasakan abul ab apa? Karena kalau kamu bahasakan mbak bisa mbak dari ibu. Ini tidak wali, harus detail ya. Bapak dan jat harus ditekoi ini jat maknanya abul ab. Karena kalau kamu bilang mbak tok nanti resikonya nang mbak kok ibu bolong-bolong. Karena kalau orang Jawa menimba itu bisa. Makanya sekarang saya tanya, kalau bapak mati, mbah mati, walinya siapa? Akun sakit. Kalau akun sakit gak ada, Ibnul Ah. Sekarang Ibnul Ah sama yang dinikahkan misanan kan? Misanan itu sah nikah enggak? Salah. Padahal kalau nanti wali-wali akrab itu mati semua atau hilang, walinya kan misanannya itu. Jebule ingin sendiri. Paham? Ini Mahatali, jadi gue keren-kerenan Mahatali tau bakas tapi kadang kiai ini raro. Mikir boleh bujur doang di ramutollah nih. Nah itu pun ya, makanya itu pun didiskusikan oleh para ulama. Atau sebaliknya seorang perempuan yang nggak punya wali, walinya qadhi atau hakim. Ternyata yang ingin nikah hakim itu juga. Ini saya bacakan misalnya. Wa min dzalika qaulu Abi Hanifah wa Malik. Inna waliyal mar'ati binasabin aw wala'in aw hukmin. Karena bisa jadi wali itu kan kadang unsur genetik, nasab atau wala. Kalau sekarang nggak ada ya, karena nggak ada budak. Atau unsur dia punya wilayah, punya syaukah, yaitu kalau yang terkenal disebut qadhi atau siapa? Sultan ya. Kalau di sini mungkin naib ya. Lahu ayuzawija nafsahu minha alal itlaq. Dia karena posisinya misanan kan tetap hukum dasarnya boleh nikah. Problemnya kalau dia nikah kan ya dia juga yang menikahkan karena dia wali. Wah, senang peking. Dan kita Mahatali ini gaya-gayanan kan. Ya di Imam Mahatali mau ijazah terus goblok malah sini-sini mau. Ya. Ma'a qauli Ahmad innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairu. Wa dzalika li alla yakuna mujiban qabila. Solusinya apa? Cara Imam Ahmad solusinya eba-ebane wali tadi taukid. Pantes-pantese kok ana sing nekakno dekne qabil. Si wali tadi, misanan tadi kalau menikahkan kan dia wali. Tapi dia juga yang bilang qabil itu. Kan kok gendeng misalnya ning majelis. Kamu perempuan, saya nikahkan kamu dengan saya. Karena memang dia statusnya double, ya wali, ya zaud ya dia ya. Ya tadi dalam suratul masalah, sing wali itu orang yang boleh menikahi. Ya. Kalau bapak kan jelas nggak boleh menikahi putrinya, mbak nggak mungkin, paman nggak mungkin. Tapi kan ada kemungkinan setelah ini tek semua kan misalnya. Ya sesuai urutan yang di Kitabul Asobat.
Pokoknya walhasilnya ono suratul masalah. Sing wali itu sah nikah dengan yang diwaleni, ya. Solusinya gimana? Dia itu posisinya harus mengakadkan. Tapi dia juga qabil penerima nikah. Solusinya kata Imam Ahmad, pantas-pantas saja. Jadi yang bilang gini, misalnya saya bilang, aku akad no. Dan yang punya otoritas tauqif memang saya, karena saya ini wali. Tapi nanti saya calon qabil, calon penerima. Makanya ini solusinya kata Imam Ahmad, innahu la yuzawwiju nafsahu minha illa bi tariqi tawqilihi ghairahu fi dzalik li alla yakuna mujiban qabilan. Tapi kata Imam Syafi'i, wa ma'a qauli Syafi'i innahu la yajuzu lahul qabul bi nafsi wa la yuwakkilu ghairahu bal yuzawwijul hakim walau khalifatan raibah. Dari Imam Syafi'i, ya dekne dadi qabil lah ya lucu, wong wali kok dadi bojo. Pokoke pantes-pantes iku diliakno kabeh. Diliakno kabeh kok dadine wali yo dipasrahno. Engko dekne qabul nikah yo di pasrahno. Dadi ibu penonton terus untuk bojo ngono. Karena kalau dalam fikih itu ada pantangan ya, istilahnya kalau di Fathul Mu'in itu ada ittihadul qabid wal muqbid. Enggak boleh dalam satu akad ada satu orang jadi dua aktor, namanya ittihadul qabid wal muqbid. Misalnya gini, Haris punya utang saya 1 juta. Ya Haris punya utang saya 1 juta. Terus kebetulan dia juga mustahik zakat. Dan saya juga harus zakat ke Haris. Saya tidak boleh bilang gini, Haris, uang saya yang di kamu 1 juta minongko zakat saya ke kamu. Itu tidak boleh karena Haris adalah qabid penerima zakat. Dia juga mukbid menerimakan zakat ke dirinya sendiri. Kalau dalam fikih kan masalah ittihadul qabid wal mukbid. Ya sama seperti wali yang boleh menikahi yang diwalikan. Karena tadi misanan tadi misalnya suratul masalah apa? Misanan ya dalam jawab bahasa Indonesia apa? Sepupu ya. Misanan apa? Sepupu ya. Itu kan sudah boleh nikah kan. Tapi problemnya dia itu wali ya. Kalau dia menikahkan dan dia qabil kan ittihadul qabid wal muqbid, dia sendiri yang menikahkan. Mana misanan duwe misanan ayu penak iso ngancam. Ora gak tak rabi ra tak nikahno sapa-sapa. Dimbargo no. Tapi di fikih itu gampang. Kalau wali enggak mau menikahkan perempuan yang ingin nikah, apalagi perempuan tadi sudah akilah balighah dan menunjuk lelaki yang disenangi, itu kalau wali menolak disebut wali adil. Kalau wali adil itu sulibati wilayah hak walinya dicek. Jadi itu masih ada peluang. Jadi ini kalau ngancam dibalik diancam, nggak apa-apa, malah wali kamu hilang, nggak kabur. Jadi itu ya ini penting ya, ini fikih-fikih yang harus Anda ketahui. Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia ya. Ya semoga ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang sewu kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik dinikahi yang menghamili maupun enggak. Itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi menghamil. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangiku manakaha abaukum minan nisa illa maqad salaf. Itu nikah maknane akad, apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain mazhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknanya baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetubuhi Sri zina. Itu Zaid itu nggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain mazhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil. Sehingga ya enggak ada iddah. Makanya ada kiai-kiai Jawa. Makanya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak, polling. Di daerah kamu mungkin pernah dengar. Enggak usah nunggu kelahiran tuh.
Kok pengalaman ada sebora kan? Tidak, di polling aja ini dijawab karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya nggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, Mbah Mun kayak apa, dulu zaman Mbah Zubair kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah ijtihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Tidak sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili atau enggak, nunggu melahirkan enggak? Ya enggak yang betul? Enggak ngaco. Enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak, itu kan alasan kultural, enggak alasan fikihnya kenapa? Karena tadi kalau dalam mazhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah yang hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nakah sahih. Sehingga dalam mazhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya nggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi tidak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan, terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi, oke kita nikahkan tadi, karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya, nanti kalau anak kamu perempuan kamu tidak walinya, karena ini kadung 3 bulan. Artinya karuan anak ini tidak faktor produk nikah sahih, sehingga intisamnya anak tadi kalau putri gak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa walau kana murran, kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya, tapi tidak bapak cara syar'an karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi, itu nggak sah karena bapaknya kakeknya tidak walinya, tidak wali karena tidak nikah apa. So, ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu, nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai setempat Anda kayak apa? Karena ini penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim yang nglakoni. Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan hukum itu harus saja misalnya begini, ada orang fasik gak sholat, dia gak sholat, gak zakat, gak puasa, tapi menjadi gerakan massal di Indonesia. Namanya ngawinkan putri itu harus ngundang kiai, sehingga orang gak sholat, gak zakat, gak puasa, kalau putri nikah yang ngundang kiai. Ini jadi konsensus, sehingga orang fasik sing gedeng kiai lama pendak ngawekno anak itu ngundang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah undang kiai ku elek koyo rasa. Ini pentingnya konsensus, padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di Bojonegoro, di Jepara sama Bojobur tadi, hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati, bapaknya ya fasik peminum, anaknya fasik peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus pokoknya kudu ngundang kiai, sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam.
Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah. Saya kalau mati ya kudu beni arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus gerem-gerem lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan. Nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi yaitu Kiai Ragun Tahlili ya wis tak nggo cekit tak nggo remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang digandaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang digandaki Allah, ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi tau'an au karha, baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetap kadang kiai ini rodok khawarit mutung malah. Wah, urip-uripe gedeng kiai ana adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya Kiai, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asr. Siapa yang baca sholawat saya satu diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dari dakhalal jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerasa rugi? Semuanya itu fasik kelas dan urusan ini pengen. Bener kok itu tadi. Wa may yamut wala yantuk min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbi. Semati untuk bar urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada unsur kamu harus atau perwakilan. Yang penting tradisi ini kita apa? Jaga. Bukan karena fasiknya tadi, tapi karena ilahi kalimat ilah tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiah jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Pasti pondem sambil ngeringkut cemplungno. Nang mati wes repot. Makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan, masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'ahul muslimuna hasanan bahwa itu bohi apa? Nah, ini saya baca ya kasus tadi ya, orang yang apa kecelakaan. Misalnya begini, ini kitab Mizar Kubro ya. Di kitab saya halaman 113 juz 2 ya. Misalnya begini, wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qaul a'immati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taubat. Misalnya begini, wa min dzalika qaul Malikin wa Syafi'i innaman zana bimra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qauli Abi Hanifah wa Ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Paham? Karena itu berarti ibumu. Loh, kandane. Jadi mutahharah itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah, ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri itu. Sekali bandingannya enggak itu buruk.
Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir, dengarin ya, Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak, ini dengarin, awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat, saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada neum Jeporo engkek itu terus, dia mau bawa benarain kalau dia melotek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini ada kekafiran sekian menit ke depan, yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kaqauli rajulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di Bajuri hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat. Karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu, sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh nggih. Wah jenengan saya ini nak awas tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial gak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal diislamkan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam gitu, pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik, Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga, terus dia masuk neraka. Gusti, kun rokok ke kafir. Jadi Senin keluar kafir, Senin badai sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada kan masalah. Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia. Saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh nggih. Saniki. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat. Ya kalau sholat kan sering banget. Mungkin gak dasar kalau mereka. Boten tuh dia seminggu malah wong. Dereng persiapan macam-macam. Oh boten kurang lah seminggu malah. Nah saniki kalau nikah anak boten. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kalau kan kecuali pak anak kiai nak omong kan mandi jadi uang wedi jadi kiai nyoro konon itu repot karena pikiran saya sederhana kalau tidak saya nikahkan saat itu kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat nyuwun saya misalnya punya adat zina misalnya jadi ini bukan nuduh misalnya zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya tapi kalau zina malam nanti makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan faur. Paham ya? Waktu 10 dereng persiapan gampang Pak, penting akad sih. Engko acara seminggu kas kok. Akhirnya dia siap. Iya. Karena tadi logikanya kecuali orang ini terbukti soleh ya, cuma SMS-an tok. Ya kan kejelok raine kan ketoro. Makanya kayak Pak Haris tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue agak boleh nikah, bahaya loh. Oh itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena soleh itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak Matali harus tahu, paham ya?
Kok jangan nuruti hukum kultural. Gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes. Tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nak pas Habib Subita terus wonge mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katokan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nolongin sik tak kabinan sik mulai. Katokan cekak lah paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari harapan saurung rambinan. Pemenang status sik ben seger. Balik ke penyet kabeh. Dilindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauron. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau nyuwun sewu bermasa lalu tidak baik juga harus fauron. Paham ya?